Indonesia dinarasikan akan mendapat sebuah bonus demografi pada tahun 2045. Hal ini tentu menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi bangsa dalam menghadapi krisis pengangguran yang diperburuk oleh otomatisasi dan digitalisasi. Banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara sektor informal mendominasi tanpa perlindungan sosial yang memadai. Visi Indonesia Emas 2045 yang mencita-citakan Indonesia sebagai negara maju bergantung pada keberhasilan mengatasi pengangguran melalui peningkatan pendidikan, pelatihan vokasi, dan penciptaan lapangan kerja yang inovatif. Pada tanggal 15 November 2024, kami mendatangi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di Kabupaten Temanggung untuk menggali lebih dalam lagi mengenai langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengatasi angka pengangguran di Kabupaten Temanggung. Apakah langkah yang diambil pemerintah setempat sudah efektif? Berikut adalah tayangan hasil kajian lapangan dari kami. Namun sebelum itu, izinkan saya mengenalkan profil kelompok kami terlebih dahulu. Dari data yang disajikan oleh Pak Adi Nugroho, kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini perusahaan-perusahaan di Temanggung itu lebih mencari karyawan atau tenaga kerja wanita. Dan tenaga kerja wanita itu adalah wanita-wanita yang fresh graduate, secara skill dan juga pengalamannya masih kosong. Itulah yang dicari oleh perusahaan-perusahaan di Temanggung saat ini. Lowongan kerja di Temanggung, terbatas lingkup antar kerja yang lokal, itu tuh untuk saat ini lebih banyak yang dibutuhkan adalah kualifikasinya untuk perempuan. Sedangkan lulusan untuk yang laki-laki, untuk saat ini di Temanggung Swidi itu belum ada kualifikasi atau belum ada kebutuhan dari perusahaan. Dari hasil analisa kami mewawancarai salah satu petugas di Snaker, faktor-faktor 5.000 pencari pekerja di daerah Temanggung yaitu dikarenakan kualifikasi yang sangat tinggi dan dominasi diterima yaitu perempuan. Bahkan di pabrik kayu pun juga perempuan. Pada saat ini untuk batik kayu saja, kayu lapis itu yang sekarang dibutuhkan adalah perempuan. Padahal kalau kita lihat secara awam gitu ya, itu kan harusnya cowok ya. Tetapi entah bagaimana sekarang yang dibutuhkan perempuan. Dan itu ada pabrik SJI yang sepatu yang penanam model asing dari Korea itu ya, itu kan juga butuh banyak juga, tetapi rata-rata cewek. Dan beberapa industri garment yang ada di Nuet seperti YB Apparel itu juga perempuan. Jadi untuk laki-laki sendiri mengharuskan mau nggak mau itu harus berani keluar dari Temanggung. Nah, ironisnya ketika ada penawaran untuk keluar dari Temanggung, mungkin sebagian ada yang belum berani untuk yang fresh graduate ya. Dan rata-rata pada pengennya kerja di dalam Temanggung saja. Seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Adi tadi, kebanyakan yang mengikuti pelatihan itu siswa-siswi lulusan SMK atau fresh graduate. Tapi ada juga orang-orang yang telah berumah tangga itu mengikuti pelatihan ini, tapi dengan syarat usia kurang dari 45 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang telah melewati usia 45 tahun itu dapat mengikuti pelatihan kerja dengan syarat motivasi yang bagus. Nah, untuk efektivitas dari pelatihan kerja ini, dari menurut alumni-alumni yang telah mengikuti pelatihan pelatihan itu sangat efektif karena telah mendapatkan atau orang-orang yang dari pelatihan ini tuh mendapatkan banyak pekerjaan dan juga membuat usaha, seperti itu. Untuk pelatihan yang rumah tangga itu bagian besar untuk yang punya usaha. Jadi rata-rata sudah punya usaha, itu kebanyakan sudah berumah tangga. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk yang pelatihan berbasis kompetensi juga boleh diikuti untuk yang rumah tangga juga. Asalkan yang kesambutan maksimal usia itu awal tidak salah itu 45 tahun. Itu Mas Gore. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila motivasinya bagus, itu juga boleh ikut pelatihannya PPK. Ya mungkin
salah satu faktor pertimbangannya adalah ketika berumah tangga kan mikir sudah kebutuhannya sudah banyak, sudah kesibukannya sudah bertambah. Kalau diminta ikut, itu kan tiap hari harus school ikut, ya tidak boleh izin. Nah, bikin rata-rata seperti itu kendalanya. Jadi kendalanya kalau yang berumah tangga, kalau ditakutkan banyak borosnya, banyak tidak ikutnya, nanti tidak dapat sertifikat OJK ataupun sertifikat PNSP. Pengangguran di Indonesia tetap menjadi salah satu tantangan besar yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan tadi, mewawancarai berbagai banyak pihak, faktor-faktor seperti keterampilan, ketimpangan, pertumbuhan lapangan kerja yang tidak merata, dan tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja, serta pengaruh teknologi dan globalisasi semuanya berkontribusi terhadap tingkat pengangguran yang masih tinggi. Dengan strategi yang tepat dan berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup warganya, yang pada akhirnya mendorong pembangunan sosial ekonomi yang lebih inklusif dan merata. Setelah kita melakukan penelitian pada hari ini, menggali informasi melalui dinas terkait di Kabupaten Temanggung tentang masalah pengangguran. Demikian dokumen dari kami. Bila ada dokumen yang kurang berkenan di hati para pemirsa, Karena penelitian ini dilakukan dalam waktu yang singkat dan terbatas, Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila penonton sekalian memiliki kritik dan saran, silakan sayangkan kami di kolom komentar di bawah. Demikian, terima Terima kasih. kasih.